kakaknya tidur. Kakak Raya bingung udah gimana ini sekolahnya. Hujannya deras banget. Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama Raya Wandin. Saya mau berangkat sekolah nih, tapi hujan. Tadinya naik mobil. Iya. Jadi tiap pagi tuh tiap mau sekolah pasti hujan. 6:30 kurang pasti sudah hujan. Nah ini jadinya susah tadinya naik sepeda motor cepet ya teman-teman, cepet sampai sekolah paling sekitar paling lama ya 10 menit ya karena jalanan rusak. Nah ini karena hujan jadinya naik mobil itu akan sedikit lama di jalan, kadang macet gitu ya teman-teman. Nah ini hujannya juga deras, jadi akhirnya mau nggak mau pakai kendaraan lain selain motor gitu ya kak ya. Nah, itu loh nasinya, bekas nasi di sini di kerudung. Nah adik Saka ikut ya, ikut yang nganter kakak ya. Hah? Ikut nganter kakak sekolah. Nah tinggal nunggu kakak salun, nanti sekalian ngantar kakak salun juga ke sekolah, terus ngelewatin sekolahnya kakak salun dulu, terus baru ke sekolahnya Kak Raya. Nah ini masih pagi, berantakan banget. Ayo kita ke garasi buat mobil ya. Panasin dulu karena nggak keluar mobil. Kemarin keluar tuh pagi saja. Kita panasin. Nah ini nih teman-teman, mau berangkat ke sekolah dulu karena nunggu kakak Chelsea terlalu lama, kelamaan dia karena selalu bangunnya itu pasti paling siang. Bangunnya itu selalu paling siang ya Pak. Jadinya kalau nunggu Kak Raya yang sekolahnya jauh nanti malah terlambat lagi ya. Karena kalau hujan jalanan itu pasti macet sih. Itu hujannya lumayan deras. Jadi Kak Raya sama Kak Salun diajak pakai mobil sementara ini ya teman-teman sampai hujannya reda. Cuman waktunya sudah nggak ada, akhirnya jadilah terpaksa ya. Padahal lebih enak itu pakai sepeda motor teman-teman, biar bisa sat-set ya, langsung berangkat ke sekolah, bisa nyalip-nyalip ya kan. Paling sampai sekolahnya Kak Raya itu sekitar 7 menit, 10 menit sudah sampai. Kalau kayak gini kan susah ya, tuh macet. Depan itu selalu padat sekali. Nah ini macetnya itu bisa sampai depan sekolahnya Kak Raya ini. Jadi aduh luar biasa. Perjuangan setiap hari kalau mau sekolah, jam 6:30 kurang 10 menit sudah siap mau berangkat. Ya udah pasti hujan. Ya udah akhirnya itu bersusah-susah. Nah ini malah jalanannya ternyata ditutup, situnya ada ditambal ya teman-teman. Ditambal, akhirnya ini minggir, lewatnya ke pinggir. Jalanannya itu hancur banget di sini teman-teman. Pokoknya tiap kali hujan udah jalanannya hancur. Nah ini ada adik kakak ikut nganterin kakak karena Mbak Madini hari ini tidak berangkat. Mbak Madini hari ini libur teman-teman, jadi nggak berangkat. Apa adik kakak ikut. Betul. Adik hari ini nggak berangkat teman-teman. Nah biasanya anteng kalau di dalam mobil ya, tapi ini udah makin gede. Waduh lumayan perjuangan ya di jalan, kadang kalau kakaknya udah pada turun nangis. Oh lagi batuk juga.
kalau kena batuk agak lumayan lama. Kita dari tadi baru sampai Pasar Gemeling. Lihat ya, macet banget ya, padat. Jepara itu dulu itu katanya kota mati ya teman-teman, kota yang tidak sepadat ini, kendaraan juga masih jarang gitu ya, kayak mobil, motor gitu masih jarang banget. Nah, sekarang luar biasa padat seperti ini. Sudah bukan kota mati lagi ya sebenarnya ya, sudah kota maju yang kemajuannya itu pesat banget. Dan pabrik-pabrik di sini semakin banyak di Jepara. Padahal dulu pertama kali ibu di sini itu tahun 2010 itu nggak ada pabrik tekstil gitu, nggak ada pabrik garment, nggak ada. Adanya cuma kayak mebel-mebel gitu ya banyaknya ya. Sekarang wah, garment tekstil banyak di sini. Mau sepatu, mau baju apa sembarang di sini. Jadi dari Jakarta atau dari mana itu semua pindah ke sini teman-teman. Jadi padat sekali. Sekarang makin padat, ada pabrik busa. Tuh lihat macetnya sampai depan sana tuh ya. Itu bukan depan sana saja ya, bisa sampai sekolahan sana. Sampai sekolahnya kakak Salon aja belum ini aku lihat. Tuh, bisa aja nanjak ke sana tuh ya, naik ya. Karena di Jepara itu sebenarnya jalanannya itu naik nanjak gitu ya, nanjak turun gitu ya teman-teman. Jadi bisa dilihat dari sini tuh bagian depannya. Lumayan. Nah ini nih sebenarnya kayaknya ini nanti mau buat ngeruk nih. Ada Kobelco ini nanti mau buat ngeruk jalan, aku rasa nanti mau dicor. Soalnya memang ini sangat parah banget. Jepara kalau hujan itu parah banget. Lobang-lobang yang tadinya kecil itu jadi gede-gede, hancur. Terus ditambalnya ya hanya gitu-gitu aja dari tahun ke tahun, nggak ada perubahan ya kan. Lah ini kayaknya mungkin mau ada perbaikan gede-gedean kali ya, mungkin ya setelah hujannya agak reda mungkin bakal dicor atau bagaimana gitu ya. Soalnya kalau sini nggak dicor, yaitu bahayanya di situ. Banyak kontainer lewat di sini. PLTU loh teman-teman, ada di daerah Sekupeng sana itu ada PLTU di sana. Nah itu mobilnya juga gede-gede banget, muatannya itu berat-berat. Jadi secara otomatis sudah pasti ngerusak jalan, gitu ya. Jadi lihat jalannya hancur banget. Ini banyak yang ditutup kayak gitu ya, karena dikasih grup adukan semen gitu sama pasir gitu ya. Gitu kadang ada lubang gitu kan. Nah itu kan nggak ada yang, nah itu tuh disingkirin tuh sama bapak-bapak biar nggak macet. Itu yang bikin macet tuh, pagi-pagi digituin macet. Nah itu ada yang nyingkirin tuh teman-teman tuh, lihat nggak? Disingkirin, bagus pak, singkirin. Soalnya ini emang luar biasa macetnya. Kalau nggak disingkirin ya kita udah di jalan bisa 1 jam begini. Ngantar kakak Raya biasanya paling 5 menit, 10 menit paling lama. Ini bisa 1 jam teman-teman. Hari kemarin aja juga hampir 1 jam di jalan. Ngambil itu. Jangan di ini nah. Aku juga telepon subuh. Hah? Nah ini teman-teman lihat hujannya makin deras. Macet, stuck, berhenti, tidak jalan sama sekali. Ini sudah beberapa menit nih di sini nih. Nggak jalan sama sekali teman-teman. Nah, ini baru jalan tapi dikit-dikit nih. Dikit doang di situ udah, nanti berhenti lagi. Lihat ya. Lihat nih. Inilah Jepara. Sudah kayak kota besar ya teman-teman, sudah kayak Jakarta. Aku pikir ibu itu dulu di Jakarta teman-teman. Ke Jepara nggak bakal seperti ini ya. Ayah itu suka tempat yang sepi, tempat yang istilahnya nggak terlalu padat ya. Ayah pindah ke Jepara itu cari tempat yang masih bisa buat berkembang lebih enak ya, buat ini istilahnya lebih leluasa ya di sini. Ternyata Jepara selang berapa tahun, wah perkembangannya pesat banget dan jalanannya setiap pagi tidak pernah tidak macet, selalu seperti itu. Kalau sudah mendekati jam berangkat kerja, jam berangkat sekolah gitu ya udah seperti ini terus. Dan ditambah dengan hujan, kebanyakan mobil akhirnya keluar semua ya teman-teman. Yang tadinya naik motor akhirnya keluar bawa mobil. Nah, inilah pemicu macet yang pertama, yaitu hujan.
kakaknya tidur. Kakak Raya bingung udah gimana ini sekolahnya. Hujannya deras banget. Aduh, kakak Chelsea juga tidak bisa berangkat teman-teman. Aduh, bingung ya, ini mau jemput kakak Chelsea, coba masih nyampe apa enggak waktunya, karena macet banget teman-teman, nggak bisa sampai sana. Arah ke sekolahnya Kak Raya padat terus. Jadi ya sudah, mau nggak mau kita putar balik, nggak jadi sekolah gitu ya teman-teman. Nanti izin sama Bu Ama karena memang keadaannya memang susah. Baby Shaka nggak ada yang megangin seperti ini karena dia ketiduran gitu ya teman-teman. Ya jadi kita ini mau pulang ke rumah dulu ya teman-teman, karena ternyata di bagian Cimelek ini hujannya campur angin, hujan badai gitu ya, udah serem deh. Karena di sana itu banyak pohon-pohon teman-teman, jadi lumayan serem juga ya. Ini hujannya campur angin, tapi di daerah Lombok tidak terlalu ada angin, tapi tidak terlalu ya. Tapi kalau daerah rumahnya Kak Raya itu ada anginnya gitu. Makanya Kak Chelsea bingung, dia mau sekolah bingung. Biasanya dia itu kalau udah ketinggalan ibu sama kakak pada berangkat, Kak Chelsea itu biasanya nanti dia nyusul naik sepeda motor pakai jas hujan ya. Ini karena hujannya luar biasa, akhirnya ya udahlah, mau nggak mau ya udah dia di rumah dulu. Nanti kalau udah sampai 7:30 baru izin, tapi kalau nggak sampai 7:30 dia pasti berangkat gitu ya. Semoga saja hujannya reda biar bisa diantar ke sekolah. Oke. Ya. Raya, kenapa nggak mau sekolah? Kan sudah telepon Bu Ama. Nggak tahu. Kok nggak tahu? Maksudnya nggak tahu? Tadinya kan aku udah bangun pagi, terus aku udah mandi cepet, terus aku tidak sampai sekolah, terus malah hujan. Terus? Terlambat kan nggak apa-apa, Bu Ama udah Tapi kan- bilang. Tapi kan itu aku mau berdoa aja di depan. Berdoa aja di depan ya nggak apa-apa kan, memang hujan. Ya kan? Aku gak mau di belakang. Bu Ama sama Pak Lutfi udah maklum kok, nggak apa-apa kok. Kak Chelsea juga sama, nggak jadi sekolah. Karena udah 7:30 tadi nggak bisa, karena memang kondisi jalanan itu penuh banget macet. Satu-satunya adalah izin sakit. Akhirnya Kakak Chelsea izin juga ndak sekolah. Yang bisa sekolah itu Kak Salun, karena tadi itu mobil itu kejebak macet di sekolahannya Kak Salun. Jadi mobil itu biasanya kalau ibu kan langsung ke ini ya, muter langsung ke pintu keluar. Lah itu banyak yang bawa mobil yang belum tahu mungkin ya, belum tahu jalannya di sekolahnya Kak Salun itu harusnya ada pintu keluarnya sendiri gitu. Jadi maksa lewat pintu jalan masuk gitu. Wah, akhirnya ibu mau masuk nggak bisa, mau keluar nggak bisa, udah di situ stuck lama banget. Ngantar Kak Salun sampai depan sekolahannya sana, terus ibu putar baliknya itu dekat kantor guru. Untungnya ada space buat puteran ya, tapi nggak muter itu namanya kita parkir ya, atret di situ bisa. Terus muter giliran mau keluar lagi, stuck lagi di situ, nggak bisa keluar lagi karena banyak orang tua yang nggak tahu ya teman-teman, yang nggak tahu. Mungkin biasanya naik sepeda motor terus naik mobil, nggak tahu kalau ada pintu keluar sendiri. Padahal kalau pintu keluarnya di sana itu enak gitu loh, langsung puter gitu ya. Ini enggak, semuanya itu mau masuk ke aula semua, ngebruk di aula gitu ya mobilnya. Nah itu tuh bikin macet lama di situ. Akhirnya Kak Raya terlambatnya semakin panjang, sampai sekarang masih di dalam mobil. Tapi ini udah izin, akhirnya nggak sekolah. Aku loh. Karena sampai hampir jam 8 belum sampai sekolahan gitu ya.
Mohon maaf ya Bu Ama, Pak Lutfi, karena Kak Raya nangis tidak mau sekolah, katanya malu. Malu karena terlambatnya terlalu panjang gitu. Mohon maaf.